tegur sapa ya adik-adik lewat ibadah online Zoom Gereja Anak Dead Kids hari ini. Nah, adik-adik, semuanya kami undang untuk bangkit berdiri dulu. Ayo, semuanya bangkit berdiri yuk. Adik-adik dan kakak-kakak semuanya bangkit berdiri. Ya, kita mau yel-yel kita. Masih pada ingat kan yel-yel Blessed Kids? Masih ya? Ya. Blessed Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. Dua, berdoa senantiasa. Tiga, menjadi sempurna seperti Yesus. yes. Blessed Kids. Semangat ya. Coba kita yel-yel satu kali lagi ya adik-adik ya. Lebih semangat lagi dan lebih bersukacita lagi. Let's get from me. Are you ready? Yes. We're ready. Satu hati menangkan jiwa. Dua, Berdoa senantiasa. tiga, menjadi sempurna seperti Yesus. Yes. Let's eat. Wow, keren. Nah, adik-adik, kan kita hari ini mau beribadah. Nah, sebelum ibadah, yuk kakak undang untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kakak mau berdoa untuk ibadah hari ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh kembali beribadah Tuhan, itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dari awal sampai akhirnya. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahannya kami boleh menjadi hal yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan besarkan nama Tuhan. Ayo adik-adik kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan pemerintahan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Buat kita semua adik-adik, Kak Minsu hari ini sangat bersukacita. Karena Kak Minsu percaya, Kak Minsu punya Tuhan Yesus yang besar. Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang besar, angkat tangannya. Saya. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, kita tidak dapat beribadah di gereja adik-adik, tapi kita percaya Tuhan hadir di tengah kita. Amin. Amin adik-adik ya. Kita mau nyanyi pujian Tuhan Allah di tengah kita, besar. Musik. Yo, semuanya tepuk tangan adik-adik di rumah. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Dia sangat menyenangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersama kita. Tuhan Allah di tengah kita, Tidak pada kamu nggak ada kata. Kami itu belum lihat semuanya semangat nih. Ayo lebih semangat lagi dong. Adik-adik. Ya ibu kan. Berdiri. Semua yang belum tepuk tangan, yang belum memuji Tuhan lebih semangat lagi adik-adik ya. Pakai masker. Kami tetap terpancarkan sukacitanya kami sudah kasih adik-adik. Adik-adik pun begitu. Yang di rumah tidak pakai masker, berikan senyuman yang terbaik dan buka mulut kalian buat memuji Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia sangat gembirakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Di tengah kita
bergerak yuk. Besar. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa yang percaya di sini yang punya Tuhan yang memegang masa depan kita? Siapa yang percaya? Semua percaya ya. Kami itu juga percaya bahwa kita punya Tuhan yang memegang masa depan kita. Kita angkat pujian penuh harapan. Semua ikutin gerakannya ya. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Tuhan mengasihiku, memegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Bukan terus bertekun, bukan terus bertekun, mengejar semua harap, mengejar semua cita. Yuk sama-sama, ku punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidup. Kita nyanyi pujian ini dari awal. Tuhan memegang hidupku, Tuhan mengasihiku, memegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal kita tetap setia, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan ku punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Siapa yang pegang masa depan kita? Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Lagi ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari, bukan berlari, mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita udah memuji Tuhan, kita udah
melompat bersukacita untuk Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Walaupun adik-adik masih kecil, walaupun kita di rumah, kita mau terus dekat sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Yuk kita naikkan lagu ini. Sungguh-sungguh ya adik-adik. Jangan ada lagi yang bercanda atau main-main lagi. Mari kita siapkan hati kita. Ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan satu hal yang Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadiratmu. katakan lebih dalam ku rindu kau Tuhan. Tidak lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Yuk adik-adik yang sudah tahu lagunya, mari kita sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Satu Hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku
tutup matanya, lipat tangannya, nanti kami akan berdoa untuk firman. Yuk adik-adik, sebelum kita bagi kelas dan mendengarkan firman Tuhan, kita punya kerinduan untuk siapkan hati kita, biar firman Tuhan itu tertanam di dalam hidup kita, dapat menjadi rema untuk kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat siang hari ini. Kalau kami masih boleh berkesempatan untuk beribadah lagi, ibadah gereja anak Blessed Kids, buat siang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa semua baik Tuhan adanya dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan berbicara melalui kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati kakak-kakak kami, agar apa yang disampaikan mereka melalui firman-Mu dapat menjadi rema, dapat tertanam, dan dapat bertumbuh di dalam hati kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam, kamu siapkan hati kami, siapkan tanah yang terbaik untuk ditaburi benih firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik silakan duduk. Ya, adik-adik, sebelum kita bagi kelas, kakak mau menginformasikan kepada adik-adik, tolong namanya ditambahkan kelasnya ya, supaya adik-adik bisa masuk ke kelasnya dengan tertib ya. Dan nanti adik-adik akan muncul untuk join ke kelas yang akan adik-adik masuk ya. Klik, kalau tidak klik, adik-adik akan ketinggalan. Oke? Nanti, apakah udah semua ditulis kelasnya? Sudah? Nah, kalau sudah, kakak hitung sampai 3, kita akan bagi kelas ya adik-adik ya. Tetap ada di layar laptop atau HP adik-adik. Tidak ada yang loncat sana, loncat sini. Tidak ada yang bolak-balik. Kita mau dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Mendengarkan firman Tuhan, tentunya Alkitab sudah ada di tangan masing-masing. Ayo, coba tunjukin mana yang sudah membawa Alkitab. Nah, kalau sudah, mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan yang Kak Rian beri judul hari ini, yaitu kita akan berbicara tentang menghormati firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, yaitu di dalam Amsal pasalnya yang ke-13, Amsal 13. Yuk buka cepat-cepat, Amsal itu ada di dalam perjanjian lama, pintar. Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-13. Sudah dapat semua?
Amsal 13 ayat 13. Jadi adik-adik menyimak di Alkitab masing-masing, kalian akan bacakan bagi kita semua. Amsal 13 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, mungkin adik-adik yang ada di rumah itu berpikir, meremehkan di sini artinya apa sih? Karena ini kita sementara membaca Amsal itu seperti kita puisi. Seperti adik-adik sering mungkin di sekolah belajar puisi atau lagu-lagu yang kita sering. Terus slide berikutnya adik-adik. Menerima. Nah, firman Tuhan di sini mengatakan siapa yang meremehkan firman atau artinya menolak firman. Nah, contoh sederhananya begini adik-adik, kalau kita berbicara menolak, mungkin ketika adik-adik ya mungkin pernah melihat atau pernah mengalami atau pernah melakukannya, tapi kalian yakin adik-adik tidak melakukan hal seperti ini. Contoh di sekolah ada teman kita yang mungkin secara perlengkapan sekolahnya, seragamnya, baju seragamnya, tasnya, sepatunya itu sudah lama nggak pernah diganti. Kemudian ada teman-teman yang lain itu mempunyai seragam yang baru, tas yang baru, sepatu yang baru. Nah, mereka yang mempunyai perlengkapan sekolah yang baru dan yang bagus ini itu menolak atau tidak menerima untuk bergaul atau berteman dengan teman-teman yang baju seragamnya sudah lama, tasnya yang sudah lama. Nah, menolak itu seperti itu, adik-adik, tidak mau bergabung atau tidak mau menerima. Nah, begitupun berbicara tentang firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik dikatakan harus mentaati firman Tuhan. Di sini dikatakan siapa yang meremehkan atau siapa yang menolak firman Tuhan akan menanggung akibat. Nah, contoh sederhana juga begini adik-adik. Seperti apa sih kalau kita berbicara meremehkan firman Tuhan? Nah, sekarang ada yang tahu nggak ini tahun berapa? 2021. Nah, kalian punya cerita nih, itu terjadi. Oke. Sama-sama bisa pelajari lebih jauh lagi siapa Arius ini. Arius ini dia seorang pendeta adik-adik. Dia seorang pengajar bisa dikatakan waktu itu. Tetapi dia pernah melakukan tindakan yang meremehkan firman. Meremehkan firman lewat apa? Arius ini menolak kalau Yesus itu Tuhan dan Yesus itu dikatakan itu sama dengan kita sebagai manusia biasa. Yesus itu bukan Tuhan, dia tidak maha kuasa. Dia ciptaan seperti adik-adik dan kalian. Dia menolak. Dan adik-adik tahu ketika Arius dengan semangat dia meremehkan firman, dia menolak firman yang mengatakan Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Tahu nggak apa yang terjadi adik-adik? Dari suatu ketika Arius ini bersemangat, dia menolak firman Tuhan, dia menolak kebenaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba si Arius ini sakit perut. Dia sakit perut dan dia berhenti meremehkan firman. Dia pergi ke toilet karena dia sakit perut, ada sebuah persoalan di perutnya. Kemudian ketika ditunggu orang-orang waktu itu yang senang karena Arius meremehkan firman Tuhan, menolak firman Tuhan, mereka lihat loh kok Om Arius ini nggak kembali dari toilet. Kemudian mereka pergi untuk mengecek di toilet, melihat di sana apakah Om Arius ini masih ada atau sudah pergi ke tempat yang lain. Dan tahukah adik-adik, ketika mereka membuka pintu toilet atau mengetok pintu toilet itu tidak ada jawaban dari dalam. Kemudian pintu toilet ini dipaksa dibuka, didobrak, prak. Dan apa yang mereka temukan? Mereka menemukan Om Arius yang tadi meremehkan firman, yang menolak Yesus itu Tuhan, dia dalam keadaan yang tidak berdaya. Dia terbujur kaku. Sehingga tubuh Om Arius yang tidak berdaya ini harus dibawa keluar. Dan dia perlu bantuan orang lain untuk dibawa. Dan itu adalah kali terakhir orang-orang melihat Om Arius. Artinya ada sebuah hal yang terjadi bagi kehidupan kita ketika kita itu meremehkan firman atau menolak firman. Jadi apa yang sudah ditulis dalam Alkitab, apa yang sudah diperintahkan di dalam Alkitab, itu penting untuk adik-adik, siapa saja bahkan kalian, kita semua orang Kristen itu harus melakukan
firman Tuhan. Nah, itu sebabnya dikatakan seperti ini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ada sesuatu hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita meremehkan firman. Dan ini Alkitab sudah memberikan sebuah himbauan bagi adik-adik, bagi saya, bagi kalian, bagi siapapun yang mendengar firman Tuhan. Kemudian ada hal yang menarik. Selanjutnya dikatakan di ayat ini, tetapi ayat 13, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima akibat. Jadi kalau tadi meremehkan atau menolak firman Tuhan itu dilarang, nah sekarang dikatakan siapa taat. Jadi adik-adik yang taat, adik-adik yang melakukan firman Tuhan, apa yang dicatat dalam Alkitab, itu akan menanggung, akan menerima, di sini katakan menerima balasan. Balasan itu apa? Itu berbicara tentang berkat Tuhan. Jadi ketika Tuhan memerintahkan adik-adik untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam Alkitab, seperti apa dikatakan? Yang paling utama, mengasihi Allah. Adik-adik harus tunduk taat kepada Allah. Kemudian mengasihi sesama. Jadi kita bukan hanya secara kerohanian, adik-adik rajin ikut ibadah Blessed Kids, rajin berdoa, membaca firman Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu bagus, tetapi juga hubungan dengan sesama teman-teman Blessed Kids khususnya, kemudian teman-teman yang ada di sekolah yang mungkin berbeda dengan kita juga harus mengasihi mereka. Dan itulah yang Tuhan mau. Semua yang kita lakukan di dalam mentaati firman Tuhan, di dalam melakukan apa yang Tuhan mau, itu sudah pasti menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik mau melakukan firman Tuhan? Mau, kita harus mau. Karena ada balasan, ada berkat yang akan Tuhan berikan bagi kita. Sama halnya ketika mungkin di rumah, adik-adik ketika orang tua memerintahkan kita, ayo siapa? Si John, ayo John, bantu mama, bantu bapak. Tentunya orang tua tidak mungkin dong hanya meminta bantuan tanpa memberikan sesuatu. Biasanya orang tua itu memerhatikan anak-anaknya, memberikan juga apa yang anak mau. Wah, kalau rajin pasti apa yang adik-adik mau untuk kebaikan adik-adik itu diturutin oleh orang tuanya. Karena untuk kebaikan adik-adik. Sama halnya dengan Tuhan. Alkitab bilang di sini, siapa taat pada perintah, dengar-dengaran. Taat pada perintah akan menerima balasan. Ada berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, itu sebabnya firman Tuhan hari ini kita sudah berbicara bagaimana kita menghormati firman Tuhan. Dengan apa? Setiap hari adik-adik membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kemudian tidak sampai di situ, melakukan firman Tuhan sehingga adik-adik menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini yang terdapat di dalam Amsal pasal 13 ayat 13 yang berjudul menghormati firman Tuhan. Tadi kalian sudah cerita bagaimana Om Arius dia meremehkan, menolak firman Tuhan. Apa yang terjadi padanya? Dia menjadi tidak berdaya karena kita manusia tidak dapat melawan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita taat, tunduk kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti Tuhan berkali-kali lipat mengasihi kehidupan adik-adik kita semua. Puji nama Tuhan. Jadi mari kita berdoa, siapkan hati adik-adik, sikap yang terbaik, kita sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari tutup mata, lipat tangan, kita sama-sama akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kekal dalam kerajaan sorga. Hamba-Mu bersyukur buat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya bagi anak-anak di Blessed Kids Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak yang sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah hati mereka, memberkati kehidupan mereka. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan berkaitan dengan menghormati firman Tuhan, mereka sungguh-sungguh di dalam mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sebab ketika adik-adik yang melakukan firman Tuhan itu semua menyenangkan hati Tuhan, dan ada berkat-berkat yang Tuhan akan berikan bagi siapa saja yang melakukan firman-Nya dengan taat dan penuh
rasa hormat akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa bagi semua anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati kehidupannya, berkati studinya, orang tua, pekerjaan orang tuanya, masa depan daripada anak-anak yang ada di Blessed Kids ini ada di dalam tangan Tuhan, dan seluruh pelayan yang melayani di Blessed Kids, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkat kekal selama-lamanya. Hamba berdoa dan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah dengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sudah dibawakan oleh Kak Ryan. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Kita sudah mendengar bahwa kita harus menghormati firman Tuhan. Karena orang yang menghormati firman Tuhan, pasti Tuhan yang menaati firman Tuhan, pasti Tuhan akan memberi berkatnya dalam kehidupan kita semua. Tapi kalau orang yang meremehkan firman, tadi seperti Om siapa? Ada yang tahu? Tadi Om siapa? Alright, apa lagi? Siapa tadi Om? Gak jelas. Aurelius itu yang meremehkan firman Tuhan atau menolak firman Tuhan, akhirnya hidupnya mati secara tiba-tiba. Ya, makanya kita harus menghormati dan menaati firman Tuhan. Sebab itu kita sudah dengar firman Tuhan tadi, bahwa kita harus menghormati dan mentaati firman Tuhan. Nah, kakak punya ada kuis nih. Ya, oke. Tolong ya, Kak Fani. Nah, nih kuisnya. Siap-siap ya, dengerin baik-baik ya, adik-adik ya. Pertama, cara menjawab kuis ini adalah siapkan satu lembar kertas dengan pulpen. Sebelumnya, Kak, sebentar, Kak. Oke, selalu tulis soalnya atau di screenshot terlebih dahulu, tulis nama kelas di kertas jawaban, lalu jawablah soal yang dengan benar. Kalian bisa cari di Alkitab, lalu setelah kalian menjawab, kalian bisa kirim ke Kak Sansan. Oke, next Kak, pertanyaannya. Oke, kakak kasih waktu ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya, kalian bisa screenshot, lalu kalian bisa jawab. Kakak kasih waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan adik-adik, boleh cari di Alkitab, boleh. Pertanyaan pertama, siapa nama anak pertama Yakub? Nah, kalian bisa cari siapa. Lalu pertanyaan nomor 2, siapa nama raja pertama Israel? Lalu pertanyaan ketiga, siapa ciptaan Allah yang pertama? Yang keempat, apa mujizat pertama yang dilakukan Yesus? Yang kelima,
Apa tulah pertama yang terjadi di Mesir? Yang keenam, siapa nama istri pertama Yakub? Yang ketujuh, siapa nama anak pertama Daud? Yang ke-8, siapa nama raja pertama di Babel? Yang ke-9, siapa nama ratu pertama dari Raja Ahasweros yang digantikan posisinya? Yang ke-10, apa nama binatang pertama yang dikeluarkan oleh Nuh saat air bah terjadi? Ya, kalian bisa tulis nih sekarang di kertas. Pertanyaannya dulu kalian tulis. 1 sampai 10, nanti kalian juga bisa cari sekarang kalau jawabannya kurang tahu. Kalian bisa cari nanti di Alkitab, nanti kalian bisa kirim jawabannya ke Kak Sansan. Ya, kakak ulangi lagi ya, ini ada 10 pertanyaan. Kalian bisa tulis pertanyaannya dulu. Bisa langsung jawab juga. Kalau kalian bingung untuk jawabannya, kalian bisa cari di Alkitab. Yang pertama, siapa nama anak pertama Yakub? Lalu yang kedua, siapa nama raja pertama Israel? Yang ketiga, ini siapa atau apa ciptaan Allah yang pertama? Apa sih ciptaan Allah yang pertama? Lalu yang keempat, apa mujizat pertama yang dilakukan Yesus? Yang kelima, apa tulah pertama yang terjadi di Mesir? Yang keenam, siapa nama istri pertama Yakub? Siapa nama anak pertama Daud? Siapa nama raja pertama di Babel? Yang kesembilan, siapa nama ratu pertama dari Raja Ahasweros yang digantikan posisinya? Yang ke-10, apa nama binatang pertama yang dikeluarkan oleh Nuh saat air bah terjadi? Ya, ada yang nanya, kok ini nomor 3 jawabnya? Ciptaan pertama atau orang pertama yang diciptakan Tuhan? Kalian bisa jawab ciptaan yang pertama dari Tuhan. Ya, apa ciptaan Allah yang pertama? Bukan orang pertama yang diciptakan Tuhan, bukan. Tapi ciptaan apa yang pertama? Salah. Berarti Catherine, ya ini nomor 3 itu ciptaan Allah yang pertama ya. Orang yang benar. Orang yang pertama diciptakan oleh Tuhan. Ya adik-adik ya. Nomor 3 itu pertanyaannya adalah siapa atau orang pertama ciptaan Allah? Diciptakan Tuhan.
Ya, nomor 3 itu orang pertama yang diciptakan Tuhan. Oke, bisa cari. Ada yang bingung? Lagi boleh ditanya di kolom chat. Oh, saya bingung ini kok. Ya, boleh tanya. Tunggu sebentar. Oke, sudah selesai nih kelas besar. Oke, kita boleh kembali lagi ke main room ya. Kalian boleh pencet di leave breakout room-nya. Kembali lagi ke main room. Masih ada di tempatnya masing-masing? Masih ya adik-adik ya. Nah, sekarang kakak mau bawain ke pengumuman nih sama Kak Minsu nih. Ya. Oke adik-adik, kita akan bawain pengumuman. Pengumuman yang pertama, adik-adik. Iya, kita akan dengerin ayat hafalan dulu ya. Boleh di-start, Kak? Oh ya, nanti di-share dari sini. Boleh dimatikan dulu? Iya. Iya, ada kendala ya adik-adik ya, tidak apa-apa. Jadi ayat hafalannya ini di Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Terima kasih Angel atas ayat hafalannya. Tuhan Yesus memberkati. Boleh next? Ya, ini Blessed Kids News ya adik-adik. Yang pertama, ibadah gereja anak Blessed Kids minggu depan masih akan kita lakukan secara online adik-adik. Dimulai jam 11 siang melalui Zoom ya adik-adik. Nah, yang kedua adik-adik, doa dan puasa berantai masing-masing di rumah untuk PGA dan JGA dilakukan setiap hari Kamis. Yang ketiga, adik-adik tetap selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Jangan lupakan 4M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan makan makanan yang sehat adik-adik. Yang keempat adik-adik, selama di rumah, adik harus tetap semangat dan mengerjakan tugas-tugas dari sekolah ya adik-adik. Dan yang terakhir adik-adik, semakin giat dan berdoa dan membaca firman Tuhan. Boleh selanjutnya? Iya adik-adik. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan pujian dan ayat hafalan, adik-adik dapat mengirimkannya kepada Kak Silvi dan Kak Sansannya adik-adik ya. Yang biasanya kan sama Kak Devina. Nah sekarang diganti ya, Kak Silvi dan Kak Sansan. Nah adik-adik, bagi adik-adik yang ingin mengajukan permohonan doa atau dukungan doa, dapat menghubungi kontak person di berikut ini, Kak Silvi atau Kak Sansan. Tadi sudah punya nomor WA-nya ya. Nanti adik-adik yang mau didoakan atau punya pergumulan untuk didoakan bisa hubungi Kak Silvi atau Kak Sansan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, bagi adik-adik yang rindu untuk mempersembahkan persembahan kepada gereja anak Blessed Kids kepada Tuhan khususnya, adik-adik dapat memberikan secara tunai dengan amplop persembahan kepada Kak Hena. Diberikannya kepada Kak Hena. Ya, jadi adik-adik dapat memberikan persembahan secara tunai dengan amplop persembahan dan diberikan kepada Kak Hena.
Dan dapat juga ditransfer ke rekening gereja anak Blessed Kids dengan nomor berikut. Adik-adik boleh foto dan atas rekening tersebut atas nama Kak Hena juga. Tapi untuk gereja anak Blessed Kids. Yang terakhir adik-adik, belum terakhir. Oh ya, pengumuman berikutnya adik-adik, kita mau berdoa setiap hari buat bangsa Indonesia, dan ayat bacaan kita ada di Mazmur pasal 23 dan Mazmur pasal 91 ya adik-adik. Itu ayat bacaan kita, dan kita mau setiap hari berdoa untuk bangsa Indonesia kita. Ya adik-adik. Dan ini ayat pokok kita ya. Jadi kalau adik-adik mau mengirimkan ayat hafalan, ini boleh dihafalkan karena firman di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Seperti tema hari ini adik-adik, firman Tuhan menjadi dasar kehidupanku. Firman Tuhan menjadi pengharapan kita semua. Dan kita juga harus menghormati firman Tuhan. Ya, kalau saat sesi firman Tuhan, adik-adik harus duduk yang manis, sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan itu ada kuasa di dalamnya. Ya adik-adik ya. Jadi adik-adik boleh dicatat di Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kiranya setiap firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini dapat memberkati adik-adik. Bukan hanya memberkati, tapi adik-adik dapat melakukannya di kehidupan adik-adik. Dan tadi di kelas besar ada kuis. Adik-adik bisa mengirimkannya ke Kak Sansan atau Kak Silvi ya. Adik-adik jawab dan kirimkan jawabannya kepada melalui WhatsApp. Oke? Kita mau tutup ibadah hari ini. Kita menyatakan lagu ini bersama-sama. Adik-adik, kita belajar lagu ini dalam keadaan apapun, dalam musim apapun yang selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi dan tak pernah berubah. Yakinlah, kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu menolong kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oke adik-adik, dan nanti sebelum kita menerima doa berkat, adik-adik jangan bubar dulu, karena nanti ada pengerja kita mau pamitan. Adik-adik ya, kakak kita dari pengerja mau pamitan ya. Oke, kita tutup ibadah kita. Kita nyalakan lagu ini bersama-sama dengan sungguh. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih. Kita nyatakan kembali, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Katakan, ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena mari kita semuanya tutup matanya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku.
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Adik-adik, angkat kedua tangannya, katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolong. Katakan selalu menjagaku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan lagi, Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari adik-adik, kita akan tutup matanya. Kita akan akhiri pada kita dan kita akan menerima doa berkat. Nanti saya serahkan kepada Kak Jenci. Adik-adik, kita angkat tangan kita. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, mari kita boleh membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Nah, saya serahkan kepada kakak yang akan mau berpamitan dengan kita semua adik-adik. Kepada Kak Mary. Bye-bye kakak-kakak. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan. Shalom. Kak Mary mau pamitan sama adik-adik semua. Terima kasih buat adik-adik semua, buat mama, papa adik-adik, orang tua adik-adik. Senang bisa ketemu adik-adik semua. Kak Mary doain supaya adik-adik semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tetap setia ikut ibadah walaupun masih online. Jaga kesehatan, terlebih sayang sama Tuhan. Dadah adik-adik, see you. Nah, kita angkat jempolnya yuk buat Kak Mary adik-adik. Katakan terima kasih Kak Mary atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Mary. Terima kasih Kak Mary. Ayo kita akan berfoto bersama, boleh satu sama lain. Selamat hari Minggu. Selamat Senyum ya adik-adik ya. Dadah. Minggu. Selamat hari Minggu. Sarangeo. 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 Dadah semua. Sarangeo. Joseph. Sekali lagi. 1, 2. Foto dulu. Foto-foto. Lagi ya, 1, 2. Halo. Lagi 1, 2, 3. Dah. Oke, adik-adik terima kasih. Terima kasih buat kakak-kakak semua. Dadah Kak Sansa. Dadah semua. Dadah Kak Silvi. Dadah Kak Gideon. Dadah.
Dadah Kak Sansan. Salam. Sampai ketemu. Dadah Kak Kembar. Dadah Kak Sansa, dadah semua. Terima kasih Kak Atia. Terima kasih Kak Dadah. Gigi. Terima kasih. Hari Minggu. Selamat jalan sepatu malam. Berkati. Selamat hari Minggu. Dadah Kak Gideon. Kasih kakak. Dadah. Daniel. Timothy. Munir. Dadah everyone. Dadah. Cici. Hitung ya adik-adik, kita berpisah sama-sama, kita dadah-dadah ya. Kakak itu 4 detik ya. 5, 4, 3, 2,